Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta didik baru MANU 05 Gemo. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar MANU 05 Gemo. Oke, untuk hari yang kedua mat sama pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kiat belajar efektif. Jadi seperti apa belajar yang efektif itu, seperti apa sih kiat-kiatnya agar belajar karena lebih maksimal. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Ahmad Rizakul Anam, bisa kalian panggil nanti di MANU 05 Gemo dengan Bapak Anam saja. Terus untuk mapel yang saya ampu adalah bahasa Indonesia. Oke, langsung aja kita lanjut ke dalam materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah belajar itu harus nyaman. Ya, kalau kalian ingin belajar maksimal, itu belajarnya harus nyaman. Nah, kenyamanan antara siswa satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Antara anak satu dengan anak yang lain itu pasti berbeda, Pak Anam kira. Ada yang belajarnya itu nyaman ketika harus sambil atau mendengarkan musik. Ada yang belajarnya itu nyaman ketika harus tenang. Ada juga yang belajarnya misalnya nyaman kalau ada cemilan, sambil makan, sambil ngemil. Nah, itu tentunya masing-masing anak ada yang berbeda, mungkin ada yang sama ya. Tapi nanti bisa kalian refleksikan, tanya kepada diri kalian masing-masing. Saya ini paling enak kira-kira yang mana ya? Nah, coba nanti refleksikan, kita sharing setelah ini. Ya, jadi ya intinya yang pertama adalah belajar itu harus nyaman agar maksimal. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Nah, kenapa? Karena ketika kalian belajar kok harus dari awal materi ini, misalnya materi A dari awal sampai akhir kalian harus membaca ulang kembali, besoknya seperti itu kembali, itu nanti sangat tidak efektif, sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi intinya adalah merangkum pokok pembelajaran. Ketika kalian misalnya nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas, ya di dalam kelas, kalian sambil mencatat kira-kira intinya apa, poin-poinnya yang penting apa. Jika di situ ada misalnya buku teks siswa, malah lebih bagus lagi ya. Kalian tinggal memberi garis bawah poin-poin yang penting, memberi tanda atau stabilo poin-poin yang penting. Jadi ketika nanti kalian belajar mandiri di rumah, kalian tinggal buka kembali, kalian membacanya tinggal yang tadi yang sudah kalian beri garis tanda ataupun yang sudah kalian ringkas ataupun rangkum itu tadi. Jadi tidak dari awal sampai akhir kembali, itu tidak efektif. Jadi itu ya. Yang kedua adalah merangkum atau ya intinya adalah mencatat pokok-pokok pembelajaran. Yang ketiga adalah belajar bersama atau belajar kelompok. Ini juga merupakan salah satu pembelajaran yang cukup efektif ya. Jadi ketika belajar kelompok itu otak itu akan, atau kalian juga kadang lebih nyaman ketika ada teman, belajar ada temannya, kalian bisa lebih nyaman. Terus jika menjumpai suatu materi yang sulit bisa dipecahkan dengan orang lain sama teman, itu mungkin ada yang lebih enak seperti itu. Mungkin ada juga yang malu misalnya kalau harus bertanya kepada guru ketika menjumpai materi yang sulit, lebih enak dengan sesama teman. Nah, itu bisa kalian praktikkan nanti. Misal nih ya, si Ani paham materi A, tidak paham materi B. Sementara si Ina paham materi A, tidak paham materi A, tetapi paham materi B. Nah, antara Ani dan Ina ini bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi dengan belajar bersama ini. Dan pada akhirnya nanti si Ani dan si Ina sama-sama keduanya akan dapat memahami materi A dan juga materi B. Nah, ini yang disebut sebagai belajar bersama atau berkolaboratif. Ini nanti bisa kalian praktekkan ketika menjumpai materi yang sulit, bisa tanyakan kepada teman yang lebih tahu atau lebih memahami dan lain sebagainya. Juga pun misalnya dalam berkelompok memecahkan permasalahan, membuat soal atau membahas sebuah soal. Yang penting kalian jangan hanya terfokus, wah belajar kelompok nih. Misalnya ada 4 siswa, 1-2 mengerjakan, yang 3-4 ngobrol sendiri. Ketika selesai 3-4 tinggal nyontoh yang 1-2. Nah, itu jangan yang seperti itu ya. Yang penting belajar bersama di sini intinya adalah saling bertukar pikiran ketika ada permasalahan,
sehingga pada nantinya semua siswa atau semua dari kalian itu akan memahami materi tersebut. Yang keempat, belajar dengan praktek. Nah, ini kuncinya. Ketika kalian sudah paham teorinya, sudah hafal rumusnya, tapi kalian tidak praktekkan, niscaya itu setahun 2 tahun nanti akan hilang. Ya. Jadi kalau kalian praktekkan, sudah hafal teorinya, sudah ini prinsipnya sudah tahu. Nah, kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya di mapel bahasa Indonesia, misalnya di Pak Anam sendiri, itu ada materi tentang menulis proposal. Ketika kalian sudah tahu menulis proposal itu bagaimana yang baik, kalian praktekkan. Ikut ekstrakurikuler OSIS, ikut ekstrakurikuler pramuka, kemudian membuat proposal kegiatan. Misalnya 17-an. Nah, silakan ajukan. Atau di Karang Taruna di tingkat desa misalnya, di kampung kalian. Silakan buat proposal ikut Karang Taruna, membuat proposal ajukan ke pihak pemerintahan desa untuk kegiatan 17-an misalnya. Nah, itu bisa. Ya, di mapel yang lain misalnya, karena kita aliyah, mapel agama misalnya. Juga sama. Ada hafalan surat Yasin, ada hafalan tahlil. Ketika hanya sampai hafal saja kalian tidak praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, niscaya 1 tahun 2 tahun hilang hafalannya. Tapi kalau kalian hafalkan, kalian sambil praktekkan seharian kalian setelah sholat, yasin, tahlil, mendoakan orang tua misalnya. Nah, itu sampai kalian tua itu tetap akan membekas di otak atau memori kalian. Jadi itu ya, belajar dengan praktek. Yang kelima, yang terakhir pada kiat kali ini adalah belajar rutin tapi jangan lama. Jangan dibalik, lama tapi tidak rutin. Intinya di sini adalah rutin, jangan lama. Rutin tapi jangan lama. Ya. Jadi yang penting itu adalah rutinnya. Kalian kan kalau sekarang keseharian kalian saya lihat itu belajarnya hanya mendekati momen-momen ujian, ulangan, semesteran. Paling itu saja ya kan? Ya enggak? Nah, besok Pak ujian, soalnya belajar mau tentang dari jam 7 sampai jam 11 malam misalnya, 4 jam, tapi besoknya ngantuk, hilang semua di sini malahan. Nah, prinsipnya di sini adalah rutin. Yang penting itu kalian rutin setiap hari belajar 15, 30 atau 1 jam cukup, tidak usah lama-lama ya. Misalnya di sini dijelaskan pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Nah, ini terlalu lama, saya kira masih terlalu lama. Jadi tidak usah atau tidak perlu muluk-muluk seperti ini, tapi kalian cukup misalnya pagi 15 sampai 30 menit. Kira-kira nanti di sekolah kita akan belajar apa, setelah bangun sholat subuh belajar 15 sampai 30 menit. Malam juga sama, sebelum tidur setelah habis sholat isya 30 sampai 1 jam belajar. Kira-kira besok ada tugas apa, besok akan belajar apa, cukup seperti itu. Tapi kalian harus lakukan setiap hari ya. Itu akan lebih efektif tentunya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Anam sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Setelah ini bisa kita diskusikan apa-apa saja kendala kalian ketika belajar nanti di grup WA saja. Terima kasih, tetap sehat, jaga protokol kesehatan dan juga tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.